Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Gua kali ini udah ganti knalpot racing nih di motor Kawasaki Ninja 250 SL. Oke, sebelum gua lanjut untuk ya sedikit review atau banyak review tentang knalpotnya, pokoknya gue pengen kasih lihat dari dekat nanti knalpotnya, dan sebelum gue kasih tahu dari dekat, gue bakalan naikin dulu nih. Kira-kira cocok nggak sih kalau misalkan gue naikin? Dan ini kan posisi di video agak miring ya, karena distandarin. Ini gue pengen lurusin dulu. Nah, kira-kira gini sahabat, kalau misalkan kondisi motor dalam posisi lurus, nggak miring, mantep ya. Gue lihat sih mantep. Oke, sekarang gue naikin sahabat. Ups, aduh. Oke, kira-kira gini posisinya. Dan knalpotnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya, dan nggak terlalu panjang atau nggak terlalu pendek juga. Jadi menurut gue pas dan proporsional sih. Oke, sekarang gue standarin dan gue pengen coba naikin kaki gue. Nah, kayak gini sahabat. Gue rasa ya cukup oke dan nyentrik nih knalpot racingnya. Oke, baiklah sahabat, ini udah terpasang atau tertempel di motor ya. Lalu ini pemasangannya ternyata PNP sahabat. Tapi sebelumnya gue pengen jelasin dulu ini ukuran serta mereknya ya. Merek knalpotnya kalau untuk di bagian silinser ini Corse Project atau Corse Project ya. Lalu ukurannya dari ujung ke ujung ini gue ukur sih sekitar 20 cm lebih dikit lah. Terus outletnya kayaknya lebih dari 50 nih, gue lupa ya. Atau 50 cm ya. 50 mili gitu ya, gue lupa nih kalau untuk outletnya. Tapi kalau untuk inletnya ini 51 mm inletnya. Lalu ini dapat bracket karbon, dan ini juga bahannya karbon sahabat. Tapi sebenarnya ini cuma lapisan aja ya, lapisan karbon gitu, lalu dikasih paku atau baut ripet gitu atau pipet gitu. Terus masangnya PNP, tinggal gue bongkar knalpot yang lama, lalu bracketnya pakai bracket yang lama tetap seperti ini. Jadi tinggal masukin aja gitu sahabat. Tapi perlu gue ukur-ukur dulu ya supaya pas posisinya. Oke, kira-kira seperti ini sahabat. Lalu untuk ukuran tabungnya keseluruhannya kurang lebih sekitar 80 mili kali ya, atau 90 mili. Gue nggak terlalu inget gitu ngukurnya. Tapi so far sih ini untuk di Ninja 250 SL dimensi knalpotnya nggak terlalu panjang banget dan nggak terlalu pendek atau nggak terlalu kecil. Jadi pas untuk ukuran bodi Kawasaki Ninja 250 SL. Ini kayak di laser gitu nih sahabat, agak kasar gitu tulisan projectnya juga. Jadi cocok ya warna silver sama warna hijau, karena motor gue kan ada hijau-hijaunya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian headernya. Ini kan bagian silinsernya udah gue kasih tahu, nanti di akhir video bakalan gue kasih tahu harga dan belinya di mana. Yuk lanjut lagi. Kita lanjut lagi sahabat di bagian headernya. Ini ternyata gue belinya terpisah ya sahabat ya. Jadi bukan satu merek yang sama antara silinser dan headernya. Ini berbeda, ini mereknya dari Bram X House Racing dan belinya juga di online shop yang berbeda tokonya. Oke, kalau misalkan dilihat lekukannya sih gue suka ya, walaupun nanti suatu saat bakalan gue potong sedikit supaya tampilannya lebih proporsional. Di bagian sambungan sini nih, tengahnya bakalan gue potong sedikit, nggak tahu kapan ya. Lalu untuk dimensinya ini sama sahabat, 51 mm bagian outletnya. Oke, tapi kalau menurut gue untuk struktur ke sininya nih, ini kayaknya kurang gede nih. Gue pengennya yang agak gede biar kondisi motornya lebih sedikit berotot gitu ya. Tapi kan kalau misalkan ini terlalu gede, headernya atau pipanya terlalu gede kan, jadi motor bisa nggak stabil juga dari segi pembuangannya. Oke, jadi kayak gitu sahabat ya. Ini untuk yang gue dapet untuk silinser sama-sama dapet per, untuk beli headernya juga sama-sama dapet per ya. Tapi kalau ini pernya gue pakai dari gue beli silinser ini dari Corse Project. Oke sahabat ya, begitu ya bentuknya, bagus dan
Ini semuanya bending, cuma di bagian sambungannya aja ada las-lasan, sambungan las-lasan. Tapi kalau di bagian lainnya lekukan-lekukannya nggak disambung pakai las, tapi ditekuk gitu, bending. Oke, baiklah sahabat, ini kita lanjut ke kesimpulan terakhir. Gue pengen kasih tahu harganya sama belinya di mana. Ini sama-sama beli di online shop. Kebetulan gue pakainya Shopee ya. Terus ini yang pertama dari silinsernya dulu deh. Silinsernya ini gue beli di TMC atau Tunas Motor Cirebon. Itu harganya 1.150.000-an. Ini kalau nggak salah 1.150.000-an atau 1 juta, hampir 1.200.000 lah sama ongkirnya ya. Ini silinsernya aja dan dapatnya silinser, bracket, karbon sama per 2 piece. Lalu stiker dan ya di packaging gitulah ya. Habis itu ininya, headernya. Kalau untuk headernya gue beli di Bram X House Racing, tapi gue lihat di akun Shopee-nya sih dia udah 4 mingguan gitu offline ya. 4 mingguan nggak aktif setelah gue cek, nggak tahu kenapa. Tapi gue belinya di situ dan ini harganya cukup murah. Ini cuma 400 ribuan kalau nggak salah. Ini 400 ribuan itu dapat per 1 di tengah sambungan sama 2 di sini nih. Jadi ada 3 per, lalu sama dapat stiker gitulah pokoknya ya. Terus ya udah itu aja sahabat. Jadi belinya sama-sama di online shop Shopee. Jadi totalnya harga 400 tambah 1.200.000 itu sekitar 1.600.000-an. Cukup murah dan cukup worth it gua rasa ya. Dari segi bentuk dan kualitasnya. Ini Purbalingga ya. Perlu gua garis bawahi Purbalingga, tapi ternyata gue suka juga, bagus juga. Kita ketok-ketok. Bahannya bukan yang ringkih ya, bukan yang treng gitu. Bunyinya padet ya. Tuh. Bukan yang treng tipis gitu, bukan ya. Terus gue pengen cek sound apa enggak ya? Ya gue cek sound sedikit aja deh ya. Karena ini di lingkungan pemukiman, takutnya nggak enak kalau misalkan terlalu lama. Tapi beberapa detik aja gue coba nyalain. Oke, kayak gitu sahabat. Suaranya sorry, gue sebentar aja nanti di part berikutnya atau di video berikutnya bakalan gue test ride dan gue geber-geber dan bisa kita nikmatin suaranya secara full ya. Terus ini menurut gue, karena gue suka ya sama knalpot ini, pada saat gue beli dan gue pasang itu tidak berbet sahabat. Itu yang perlu digarisbawahi, tidak berbet dan tidak berpengaruh jadi nggak enak gitu, enggak. Justru malah enak, lebih plong dan motornya jadi lebih oke akselerasinya. Dan kalau nggak percaya cobain aja deh. Gitu sahabat. Cuman ada minusnya sedikit, dia suka nembak nih sahabat, karena mungkin short ya, karena pendek. Jadi dia pada saat RPM-nya dari tinggi terus turun gigi ke RPM rendah, dia biasanya muncul 1 kali lah meledak gitu. Tapi nggak sering-sering, nggak setiap turun RPM meledak gitu suaranya, nggak. Jadi begitu sahabat minusnya. Oke, so far sih gue suka ya, motornya jadi lebih ganteng dan lebih keren. Sekali lagi pengen gue dudukin dan pengen gue ucap, aduh, say hello sahabat. Gue bisa bikin video lagi, jadi hello apa kabar. Oke, gue rasa kayak gini cukup mantep ya, cukup enak dilihat. Knalpotnya dimensinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, nggak terlalu panjang, dan nggak terlalu pendek. Lalu headernya juga mantep, lekukannya pas. Oke, sampai di sini aja sahabat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.